Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Miko Jatmiko Channel. Sebuah channel yang akan membahas seputar masalah keuangan, akuntansi, laporan keuangan, pendampingan UMKM, dan hal-hal lain terkait sosial budaya yang ada di sekitar kita. Jangan lupa saudara-saudara sekalian bisa subscribe di channel ini, kemudian like, komen, dan share apabila channel ini bermanfaat bagi saudara-saudara atau mungkin juga bermanfaat bagi rekan-rekan saudara yang lainnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai laporan keuangan dalam versi yang komplit. Ya, silahkan Anda klik di linknya untuk melihat video saya yang sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas laporan keuangan UMKM, di mana laporan keuangannya lebih disederhanakan. Baik. Ketika kita membahas mengenai laporan keuangan bagi UMKM, terdapat dua hal yang penting. Ya, ini saya ringkas saja, kita tidak membicarakan definisi. Yang pertama adalah komponen dari laporan keuangan. Ya, yang kedua adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan. Kalau definisi dan lain sebagainya, saudara silahkan melihat pada video-video saya sebelumnya. Baik ya, kita ulang lagi bahwasanya laporan keuangan UMKM ini dua hal terpenting yang akan kita bahas adalah komponen dari laporan keuangan. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan. Oke, laporan keuangan UMKM komponennya terdiri dari laporan perubahan posisi keuangan. Zaman dulu kita sebutnya adalah neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, kalau kita menyampaikan laporan keuangan, ada 3 komponen penting ini yang kita sampaikan. Jangan Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian ketika menyampaikan laporan keuangan itu berupa catatan kas misalnya, atau catatan hutang piutang. Bukan. Itu adalah bagian atau kertas kerja ketika kita menyusun laporan keuangan. Jadi, 3 komponen inilah yang kita buat atau kita susun dan kita katakan sebagai laporan keuangan. Hal kedua, ketika kita membicarakan mengenai laporan keuangan bagi UMKM adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan. Di mana standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan bagi UMKM adalah menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, di mana SAKEMKM ini disusun dari penyederhanaan SAK etap, di mana definisi UMKM adalah sesuai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kita tidak membahas definisinya. Sekali lagi, UMKM seperti apa? Silahkan saudara-saudara
bisa searching atau menonton video saya sebelumnya, seperti tercantum di dalam link di bawah ini. Oke, kita akan lihat mengenai laporan keuangan UMKM. Lembar pertama adalah cover. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, saudara-saudara bisa buat covernya adalah seperti ini. Entitas ini adalah namanya, misalnya PT Gunung Makmur atau Toko Miko Jatmiko. Nah, kedua adalah judul dari laporan keuangan. Laporan keuangan 31 Desember 2000, misalnya ini 2018 dengan 2007. Jadi atau 2020 dengan 2019. Seperti itu. Jadi ini ada 2 periode. Dan ini periode kapan? Yang jelas adalah periode akhir tahun. Di cover ini ada tulisan daftar isi yang berisi tentang laporan posisi keuangan di halaman 1, laporan laba rugi di halaman 2, dan catatan atas laporan keuangan di halaman 3. Jadi covernya cukup ini. Kalau laporan keuangannya sudah diaudit, Bapak Ibu bisa menyantumkan bahwa laporan keuangannya itu sudah diaudit. Yang kedua, kalau misalnya memang belum diaudit, bisa ditulis laporan keuangan tidak diaudit. Ya, di covernya sudah sangat jelas. Jadi ketika kita bisa membaca laporan tersebut, di covernya sudah tahu ya apakah laporan keuangan ini sudah diaudit atau belum. Baik, saudara-saudara, tadi sudah halaman pertama kita lihat. Lembar kedua adalah laporan posisi keuangan, yang zaman dahulu sering disebut dengan neraca. Nah, ini bentuknya, ya. Di mana sekali lagi atasnya adalah nama perusahaan atau nama entitas, misalnya tadi PT Maju Mundur atau PT Sangat Maju atau Toko Miko Jatmiko. Terus yang kedua adalah laporan posisi keuangan 31 Desember periode sekian. Ini kalau laporan keuangannya dibikin tahunan ya. Kalau dibikin bulanan ya per bulan. Oke. Di sini ada kolom aset, kemudian ada liabilitas, kemudian ada ekuitas. Ingat bahwa di laporan posisi keuangan ini menggunakan persamaan bahwa aset atau yang di atas sini adalah sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau zaman dulu kita sering nyebutnya adalah aset itu adalah harta perusahaan, terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban ini macam-macam ya, ada hutang, ada beban yang belum dibayar, dan seterusnya. Ini adalah komponen yang pertama dari laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah lembar laporan laba rugi atau pada lembar yang ketiga. Kalau pertama tadi cover, kedua laporan keuangan, posisi keuangan, yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, bentuknya seperti ini. Atasnya tetap selalu ada judulnya, PT apa gitu ya, terus atau toko apa, ini adalah judul laporannya laba rugi. Nah, untuk yang berakhir pada tanggal 30 Desember ada tahun sekian-sekian. Selalu dicantumkan periodenya. Ya. Nah, ini ada pendapatan. Kemudian ada laba. Ya. Ini. Kemudian ada beban di sini. Di mana persamaannya adalah laba di sini adalah pendapatan dikurangi beban. Ya. Kemudian di sini ada catatan. Oh, catatan 10, 11, 12. Kalau di neraca tadi ada catatan 3, 4, 5, 8.
Apa sih itu? Nah, ini menginjak ke bagian yang ketiga atau lembar yang keempat yang kita sebut dengan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas keuangan, catatan atas laporan keuangan berisi tentang yang pertama adalah umum. Umum itu berisi tentang sejarah perusahaan, perjalanan perusahaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berisi tentang ikhtiar kebijakan akuntansi penting. Artinya ini menggunakan standar apa gitu ya. Yang jelas kita menggunakan standar akuntansi keuangan EMKM ya. Ingat bahwa angka di bawah tulisan catatan pada laporan laba rugi posisi keuangan dan laba rugi. Nah, ini angka mana maksudnya? Ya ini maksudnya di bawah tulisan catatan tadi yang saya maksud. Ya, karena di catatan atas laporan keuangan itu memberikan penjelasan yang lebih detail pada kas misalnya. Ya, nomor 3 dijelaskan kas kecil misalnya di Jakarta sekian rupiah, di bank mana, di bank kas di tangan, kas di bank apa gitu ya. Jadi dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Artinya tadi di lembar pertama kalau kita lihat di sini ya, di lembar pertama di sini kas nilainya sekian itu penjelasannya kita lihat di nomor 3. Misalnya kas senilai 1 juta. 1 juta ini di mana aja? Misalnya di bank 500.000, kas di tangan 300.000, kas di bank yang lain misalnya 200.000. Jadi total 1 juta. Tidak perlu secara rinci kita masukkan ada di sini, tetapi kita masukkan di catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail dari komponen laporan keuangan tadi yang kita sajikan. Baiklah saudara-saudara, itu merupakan pembelajaran kita hari ini, saling sharing ya. Tugas buat Anda, apa aja komponen laporan keuangan UMKM dan bisa dijelaskan masing-masing. Kemudian apa standar akuntansi keuangan yang digunakan. Silahkan saudara-saudara tulis di kolom komentar review saudara dari penjelasan saya. Kita akan ketemu lagi saudara-saudara sekalian pada video yang lain, video yang akan memberikan mungkin pembelajaran atau sedikit informasi bagi Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai keuangan, akuntansi, atau pendampingan keuangan untuk UMKM. Sekali lagi jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Jika channel ini bermanfaat dan akan memberikan motivasi yang lebih untuk berkembangnya channel ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.